situasi kekerasan sekarang itu sudah sangat mengerikan. Tapi kalau yang terjadi adalah situasi kekerasan yang sifatnya banyak orang terjadi, bukan hanya pada satu dua orang. Situasi emosi di jalan bisa kita lihat sebagai contoh bahwa itu adalah masalah massal, gejala massal, bukan hanya satu dua orang yang akhirnya emosional. Jadi di sini ada faktor dasar di mana hampir setiap orang merasakan hal yang sifatnya membuat emosi. Antara lain apa? Antara lain masalah situasi keuangan. Jadi kalau kita terancam tidak punya makan atau apa, walaupun atau bukan tidak punya makan, tapi makanannya mutunya lebih rendah dan kita sudah terbiasa untuk mutu lebih tinggi dan tidak ada alasan yang sifatnya alasan alam, misalnya alasan bencana alam atau apa. Kalau alasannya bencana alam kita bisa menerima, tapi begitu alasannya kita duga alasan manusia, di situ kita tidak bisa menerima. Kenapa kok sampai kita begitu miskin? Kenapa ada orang yang begitu super kaya? Apakah super kayanya wajar atau super kayanya tidak adil? Jadi di sini ada faktor keadilan yang ikut terbawa. Karena itu yang namanya kekesalan melonjak, akhirnya ditambah ketidakadilan, membuat orang terlalu emosional. Dan inilah yang terjadi. Bu, untuk era zaman digitalisasi saat ini sendiri, sebenarnya kan dampaknya plus minus juga nih Bu. Kalau dibilang plus, bahwa pengaruh baik kita tahu informasi dari misalkan TV, gadget ataupun sosial media lainnya. Dan untuk negatifnya sendiri lebih ke meniru apa yang udah disiarkan gitu. Sebaiknya seharusnya pemerintah atau lebih tepatnya kena sasaran ke orang dewasanya ini harus seperti apa sih Bu gitu, biar dia tidak sampai mencelakai anak di bawah umur. Sekarang kita perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, apakah sekarang hukum berjalan sebagaimana mestinya? Jadi kalau itu satu poin ditambahkan, maka itu berkurang. Kalau ekonomi diperbaiki, maka itu berkurang. Kalau misal korupsi diatasi, maka ini berkurang. Kalau misal kejahatan-kejahatan dalam bidang ekonomi yang akhirnya membuat mencari uang melalui industri hukum, di mana kita seenaknya menjadi mafia tanah, kita ambil tanah orang, kita di perusahaan kita ambil saham sesama pemegang saham, itu kan membuat situasi jauh lebih berat. Dan inilah yang sekarang terjadi. Jadi tinggal yang mana kita bisa selesaikan dari semua segi, dan itu penyesuaian yang sebetulnya adil. Jadi bukan suatu yang berlebih. Misalnya kita minta pengadilan memperbaiki, kepolisian memperbaiki, kejaksaan memperbaiki, kan semuanya memang kewajiban mereka yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi kembali lagi hukum dijalankan. Kemudian ekonomi, bagaimana memperbaiki ekonomi, dan jangan membiarkan orang tambah lama tambah banyak PHK. PHK itu walaupun yang PHK misalnya tidak membuat kekerasan, tapi yang lain kan ikut terbawa. Misalnya dia juga memelihara adiknya, akhirnya adiknya kesel, mudah membuat kekerasan. Jadi ini suatu yang sangat kompleks, tapi harus betul-betul dimulai dan harus betul-betul diseriuskan, jangan dibiarkan. Bu, tapi dalam 3 kasus ini kan ketiga-tiganya bisa disebut masalah sepele, yang tebas kepala ibu karena nggak mau membersihkan rumah, terus yang menghilangkan stiker juga gitu, terus yang terakhir ini karena piutang gitu. Apa sih Bu sampai mereka bisa seperti apa Bu? Sekarang kita bayangkan, apakah mereka, halusinasi itu artinya sakit jiwa. Apakah mereka sakit jiwa? Mungkin ada di antaranya sakit jiwa, tapi kebanyakan bukan sakit jiwa. Tapi emosinya begitu meledak, begitu membara, dan akhirnya hal kecil bisa menyebabkan mereka kesal.
dan mereka juga tidak berpikir panjang, karena bagi mereka juga sudah hidupnya sudah susah kok. Kalau orang hidup susah, dia otomatis lebih nekat. Bagi dia dipenjarakan ya beda dipenjarakan dan tidak beda sedikit. Bagi orang kaya dipenjarakan juga tidak terlalu masalah, karena dipenjarakan dia ya kalau benar ya bahwa dia tidak dipenjarakan kan juga nggak masalah, tinggal bayar kan dia orang kaya. Jadi akhirnya keseluruhan sebetulnya tidak lagi atau kurang takut pada penjara. Sebagian takut, tapi yang terlalu nekat-nekat itu sudah berpikir untuk tidak takut karena mereka sudah hidup susah. Tapi kalau untuk kayak saya sempat lihat di sosmed juga ada rumah sakit atau kayak semacam tempat seminar ataupun tempat terapi yang mana di situ isinya orang-orang yang melakukan kayak meditasi, terus dia sambil nangis sesegukan, dan sebagai pembimbingnya itu memang ahli psikiater juga gitu Bu. Sebenarnya penerapan apa yang mereka lakuin saat itu untuk ikut terapi seperti itu bisa mengobati juga nggak sih Bu? Jadi pengobatan jiwa jelas macam-macam, dan tidak semua orang cocok dengan hal tertentu. Ada yang cocok dengan A, ada yang cocok dengan B, ada yang cocok dengan yang lain. Ada, tapi kalau misalnya kita bibit utamanya, penyebab utamanya kita atasi, jelas itu akan lebih baik. Jadi kalau kita lihat juga di negara di mana akhirnya makanan terjamin, walaupun misalnya terjamin karena laut, karena banyaknya ikan, tetap aja di situ kriminalitas itu berkurang. Di kita bukan hanya kurang terjamin, tapi ada rasa iri hati. Siapa tidak iri melihat oh dia di PHK, padahal di luar ada, kita lihat dana sampai sekian triliun, lalu orangnya dengan mudah lari ke luar negeri. Bagaimana? Atau kalaupun tidak lari ke luar negeri, di sini juga tidak dihukum, ditunda-tunda. Apakah tidak membuat sakit hati? Lalu kita lihat lagi, oh ada orang sampai dipersoalkan membunuh tapi dia bisa bebas. Apa orang nggak kesal melihat situasi seperti itu? Jadi semua ini terbawa. Kalau terbawa apa akibatnya? Gampang emosi. Ada masalah kecil ya dia melakukan tindakan yang sangat keras. Tapi kan ini kan pengaruhnya karena anak ya, apakah emang secara mungkin cari gampang atau gimana Bu? Misalnya dengan kasus yang ketiga itu sasarannya kan karena masalah utang, karena gua nggak bisa nagih sama yang tua, gua anaknya aja gitu Bu. Sekarang jelas kita lihat tujuannya ke orang yang bersalah, tapi karena mereka juga berpikir kemungkinan keberhasilan atau tidak, maka dan kemungkinan apa akan terjadi kalau pelaku yang salah yang dipersoalkan atau yang dipukul atau dianiaya bisa-bisa berbalik ke dirinya. Jadi mereka juga tidak sembarangan berpikir saya kesal, saya ingin menganiaya, tapi ini tidak bisa dianiaya. Saya aniaya anaknya, saya aniaya istrinya atau apa, tapi ada tempat pelampiasan. Bu, tapi dari kasus yang ketiga itu kan yang salah satunya itu ada yang berkelompok ya Bu, 4 orang, dan 4 orang itu mohon maaf Bu rata-rata di garis kemiskinan. Apakah hampir penyebab, maksudnya yang pendukung untuk membunuh anak-anak itu lebih ke arah yang nekat itu si garis kemiskinan? Sekarang kita harus bayangkan ya, kita kembalikan pada penyebabnya. Siapa yang lebih sengsara? Orang di garis kemiskinan. Kenapa dia sengsara? Apakah dia di PHK atau dia membiayai orang-orang saudara-saudara yang di PHK? Semua itu membuat diri dia merasa kesulitan dalam ekonominya. Karena itu salah satunya adalah jangan sampai terlalu banyak pengangguran. Pengangguran berakibat pada kita mudah mengajak. Ada yang nganggur, yo ini ada apa? Diajak rame-rame, dan mereka juga jiwanya sebetulnya jiwanya kesal.
diajak ya mau saja.